Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel kita Mas Tio KDR. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan seputar informasi. Jadi ini seputar informasi atau cara. Ya, jadi ternyata masih ada beberapa dari teman-teman ya itu yang tanya, Pak, bagaimana cara melakukan pemilihan sekolah? Jadi nanti saat ini kita nanti akan mencoba untuk latihan. Ya, kita akan mencoba latihan. Nah, nanti latihannya itu kita nanti akan membahas di tahap 2 dan tahap 3. Nah, nanti di tahap 2 ya. Tahap 2 nanti ada jalur yunasi, dan tahap 3-nya nanti yang sama dengan tahap 2 itu adalah di prestasi nilai rapor. Jadi nanti untuk jenjang SMA. Ya. Terus yang di tahap 3 itu nanti juga ada jalur reguler. Jalur reguler nanti untuk jenjang SMK. Nah, nanti bagaimana cara memilih sekolahnya? Ya, bagaimana memilih sekolah ketika ada ketentuan bahwa untuk SMA, yunasi atau tahap 2, itu nanti boleh memilih 3 sekolah. Ya, ketiganya di dalam zona, atau 2 dalam zona, dan 1 di luar zona. Nah, langsung saja ya kita berikan sedikit. Nah, ini ya. Jadi nanti akan kita bahas di sini pendaftaran melalui mekanisme online atau daring untuk jalur yunasi. Yunasi adalah tahap 2. Nah, jalur yunasi ini hanya diperuntukkan untuk SMA. Oke, sebentar ya, saya edit dulu. Di sini hanya untuk SMA. Ini. Terus nanti yang tahap 3. Nah, yang tahap 3 itu nanti ini. Nanti kan semua jalur reguler nanti untuk SMK. Nah, ini ya, jadi nanti pendaftaran melalui mekanisme online daring untuk jalur yunasi. Yunasi ini adalah nanti tahap 2, hanya untuk SMA. Nah, jalur yunasi ini nanti sama dengan jalur prestasi gabungan rata nilai rapor. Ya, nanti sama. Jadi nanti caranya sama, cara mendaftar dan cara memilihnya sama. Ya, dengan ketentuan untuk jalur yunasi dan jalur rata nilai rapor, yaitu siswa dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Ya, 3 sekolah. Untuk dengan ketentuan ketiganya dalam zona, dia nanti sekolah 1, sekolah 2, dan sekolah 3 dalam zona, atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona ya, pada zona yang berbatasan. Nah, untuk jalur prestasi gabungan nilai rapor ini nanti berada di tahap 3 ya. Jadi yang yunasi di tahap 2, nanti yang sama itu nanti jalur prestasi gabungan rata nilai rapor dan UN itu nanti di tahap 3. Nah, nanti di tahap 3 juga ada jalur reguler. Jadi untuk SMK. Nah, ini untuk SMK nanti ya, untuk jalur reguler pada SMK dapat memilih paling banyak 2 kompetensi keahlian atau jurusan. Ya, dalam satu sekolah. Jadi dalam satu sekolah itu bisa memilih 2 jurusan dalam satu sekolah, atau 2 sekolah yang berbeda. Artinya 2 sekolah berbeda, misalkan di sekolah A jurusan 1, misalkan di sekolah B jurusan 2. Ya, dan nanti yang akan kita praktekkan. Nah, terus untuk latihan ya. Untuk latihan itu nanti terakhir adalah tanggal 20 besok. Jadi nanti silahkan dimanfaatkan waktu dengan baik, karena nanti tanggal 22 itu untuk sistem yunasi itu sudah dibuka atau tahap 2. Jadi sudah mulai pendaftaran. Ya, jangan lupa terakhir untuk pengambilan PIN dan juga untuk latihan itu adalah besok. Oke ya, kita langsung saja ke TKP dulu. Kita ke TKP. Ini ya. Langsung saja kita ke TKP, bagaimana cara mendaftarnya. Nah, ini yang pertama kita buka dulu ppdbjatim.net. Ini jangan lupa semua informasi di ppdbjatim.net. Nah, selanjutnya untuk latihan daftar, ini caranya diklik dulu kabupatennya. Ini nanti kabupaten atau kotanya itu disesuaikan dengan lokasi domisilinya atau SKD
atau bisa menggunakan alamat yang ada di KK. Oke, ini sudah masuk, harus dipilih dulu kabupaten atau kotanya. Kalau sudah, kita pilih latihan. Ini ya, batas latihan. Nah, ini pengambilan PIN, nah itu dari Sabtu 20 Juni. Ya, jadi nanti untuk pengambilan PIN sekali lagi terakhir 20 Juni atau besok. Verifikasi kesehatan itu terakhir tanggal 22 Juni. Ya. Terus selanjutnya untuk latihan dan ini untuk latihan atau simulasi. Nah, ini ya latihan pendaftaran jalur zonasi SMA dan jalur prestasi gabungan rata nilai UN. Itu untuk jenjang SMA itu nanti terakhir ya, dan jalur reguler SMK itu dapat dilakukan sampai dengan tanggal 20 Juni. Oke, bagaimana cara mendaftarnya? Langsung saja. Yang pertama ini saya akan memberikan contoh yang SMA dulu ya. Ini saya mau daftar di SMA. Ya, mungkin bagaimana cara memilih jurusannya. Oke, seperti ini. Yang pertama kita masukkan PIN-nya dulu. Ya, jangan lupa PIN semua menggunakan huruf besar. Jangan lupa ini dicentang. Saya bukan robot. Setelah itu klik login. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini perhatikan, ini adalah untuk pendaftaran SMA ya. Jadi ini untuk SMA. Nah, perhatikan nanti tersedia 3 pilihan sekolah. Pemilihan sekolah tidak terbatas pada kota domisili. Anda dapat memilih ketiga yang semuanya berada dalam kota atau domisili Anda, atau 2 sekolah berada dalam domisili Anda dan 1 sekolah berada di luar domisili Anda pada zona perbatasan ya. Jadi artinya ini untuk jenjang SMA baik jalur zonasi ataupun jalur rata nilai rapor itu bisa diberikan 3 pilihan. Boleh ketiganya di dalam zona, boleh di 1 di luar zona. Oke, saya kasih contoh dulu yang pilihan 1 di luar zona ya. Jadi kita pilih luar kabupaten. Misalkan kita mau di SMA kota. Ini dipilih dulu, misalkan kota Kediri. Jadi yang pilihan 1 ya. Yang 1 misalkan saya pilih SMA Negeri 2. Oke, dicentang ya. Kita lanjut ke pilihan kedua. Ini ada notifikasi. Anda sudah yakin Anda tidak dapat lagi memilih sekolah di luar domisili Anda, sekolah pilihan pertama Anda ya. Ingat, karena kita sudah berada di Kabupaten Kediri dan kita memilih di luar zona. Klik lanjutkan. Kita tunggu proses. Nah, perhatikan ya, SMA Negeri 2 Kota Kediri itu berada di luar kota. Ini untuk pilihan pertama. Nah, otomatis pilihan kedua itu sudah tidak ada lagi yang di luar zona. Karena apa? Untuk luar zona itu hanya 1. Nah, pilihan kedua dan ketiga bagaimana, Pak? Nah, ini tinggal dipilih. Ini sekolahannya. Misalkan saya pilih SMA 1 Grogol. Ya. Konfirmasi pilihan, kita pilih ya. Anda yakin sekolah pilihan kedua Anda adalah SMA Negeri 1 Grogol? Kita pilih iya. Nah, ini sekarang sudah masuk pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Ini pilihan 1, ini pilihan 2. Ini luar zona atau luar kota, yang ini dalam zona. Ya, ingat ya. 1 luar zona dan 2 dalam zona, karena kita memilih 1 luar zona. Atau bisa ketiga-tiganya di dalam zona atau dalam kota. Oke, selanjutnya kita pilih yang dekat SMA 1 Grogol, misalkan ini aja, SMA 1 Papar. Oke ya, kita klik konfirmasi pilihan. Ya, apakah Anda sudah yakin sekolah pilihan ketiga Anda adalah SMA Negeri 1 Papar? Kita pilih yakin. Di sini akan muncul lagi, perhatikan, pastikan Anda sudah yakin dengan pilihan Anda dan sudah memilih dengan benar. Data yang sudah dipermanenkan tidak akan bisa diubah lagi. Ya, ini nanti sama dengan saat pendaftaran asli. Ya, kalau untuk latihan itu masih bisa dicoba hari ini, besok. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau sudah resmi atau resmi pendaftaran, itu kalau sudah dipermanenkan tidak bisa dirubah lagi. Ya, oke, kita klik ya, simpan permanen. Nah, ini otomatis dia akan muncul. Ya,
dia akan muncul ini 1 luar kota, 2 di dalam zona. Sudah paham ya? Jadi 1 luar kota, 2 di dalam zona. Atau boleh, nah, saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu. Nah, saya kembalikan dulu. Ini nanti saya akan mencoba memilih tiga-tiganya dalam zona. Ya, tiga-tiganya dalam zona. Ini pilihan 1, misalkan saya pilih SMA 1 Pare. Pilihan kedua, ya pilihan kedua saya pilih SMA 2 Pare. Nah ya, semua dalam kota 1 Ngurah. Ya, ini kita pilih simpan permanen. Nah, ini semuanya dalam kota ya. Jadi yang dimaksud dengan di sini tadi, jadi seperti itu. Pendaftaran mekanisme online daring zonasi tahap 2 yang untuk SMA. Jadi nanti yang zonasi dan prestasi gabungan nilai rapor itu dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona. Ini seperti tadi ya, ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona seperti tadi ya. Jadi yang ini saya tiga-tiganya di luar di dalam zona. Nah, tadi kita sudah mencoba 1 di luar zona dan 2 di dalam zona. Sekarang kita balik. Nah, balik dulu ya. Oke, kita tunggu internetnya agak lemot sebentar. Ini saya ganti dulu internetnya agak lemot. Oke ya, sebentar ya, ditunggu ya. Nah, ini kita akan mencoba 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Tadi dibalik ya, yang awal tadi 1 luar 2 dalam. Sekarang kita balik 2 dalam, misalkan ini. Nah, ini 2 dalam, misalkan ini. Nah, ini ya. Jadi di 2 dalam kota sekarang yang satunya kita pilih di luar zona. Misalkan pilih di dalam zona semuanya bisa, tapi ini kita kasih contoh tadi yang paling awal 1 luar 2 dalam. Yang kedua semuanya di dalam zona. Yang sekarang yang ketiga 2 dalam 1 luar. Ya, luar. Misalkan kita pilih kota Kediri saja. Ini, misalkan SMK 3. Nah, ini ya, kita simpan permanen. Nah, ini 1, 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Oke. Kalau sudah klik simpan permanen maka sudah tidak bisa diganti lagi ya. Ingat, ini masih latihan, jadi besok masih bisa dicoba lagi. Tapi kalau sudah asli maka tidak bisa dirubah lagi. Simpan permanen. Nah, ini ya, selamat, Anda telah melakukan latihan pendaftaran ya. Pendaftaran resmi jalur zonasi akan dibuka tanggal 22. Rata resmi, rata rapor dibuka tanggal 25. Jadi ini yang 25 ini tahap 3. Nanti untuk 2 jenjang ya, jenjang SMA dan SMK. Harus memilih 1 jenjang, tidak boleh 2 jenjang. Terus yang 2 ini adalah untuk tahap 2 atau jalur zonasi ya. Nanti kalau sudah seperti ini artinya latihan sudah selesai. Nanti kalau sudah saat resmi, maka nanti di sini akan muncul tombol cetak. Oke ya, bisa dipahami ya, atau cetak bukti pendaftaran. Oke, kalau bisa dipahami, kita akan kembali ini SMA. Sekarang kita ke SMK. Ya, kita akan mencoba pendaftaran SMK. Ya, pendaftaran melalui mekanisme online daring untuk jalur reguler pada SMK dapat memilih paling banyak 2 kompetensi keahlian atau jurusan dalam 1 sekolah atau 2 sekolah yang berbeda. Jadi artinya nanti saya akan memilih 1 sekolah dengan 2 jurusan atau 1 jurusan dan 1 jurusan lagi di 2 sekolah. Oke, kita coba yang SMK ya. Pertama jangan lupa masuk dulu di sini ya, ppdbjatim.net. Ini ppdbjatim.net. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya, ini belum muncul menu pendaftaran dan juga menunya latihan.
Nah, kita pilih dulu kabupaten atau kotanya sesuai dengan lokasi domisili. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah selamat datang di PPDB Kabupaten Kediri, baru di sini akan muncul menunya latihan. Yang tadi cara memilih sekolah pada jenjang SMA, sekarang kita pilih di jenjang SMK. Ya, SMK ya, ingat ya. Oke, langsung saja kita klik latihan pendaftaran SMK. Ingat ini masih latihan. Kita masukkan PIN-nya. Jangan lupa PIN semuanya huruf besar. Sudah, masukkan tanggal lahir, satu klik login. Nah, seperti ini ya. Ini ingat, ini latihan pendaftaran SMK. Jadi, nanti untuk yang asli juga tidak jauh berbeda dengan yang latihan. Jadi, latihan dan asli nanti sama. Oke, perhatikan. Kita kembali sebentar. Untuk SMK adalah jalur reguler dapat memilih paling banyak 2 kompetensi kalian atau jurusan dalam satu sekolah atau 2 sekolah yang berbeda. Oke, saya kasih contoh. Dalam satu sekolah 2 jurusan ya. Misalkan SMK Negeri 1 Grogol. Ya. Pilihan pertama saya pilih ABAB. Nih, nanti kalau muncul seperti ini, nah ini diabaikan dulu ya. Kalau muncul seperti ini diabaikan dulu. Karena apa? Karena sistemnya masih diperbarui. Jadi yang sudah melakukan tes kesehatan dan sudah diverifikasi dan sudah berhasil, ini disabar, ditunggu dulu karena masih dilakukan pembenahan ya. Jadi kalau misalkan seperti mau pelatihan pendaftaran bagaimana Pak caranya? Ya ini dibatalkan saja. Pilih yang tidak ada syaratnya. Ya, pilih yang tidak ada syaratnya. Sehingga biar kita bisa mencoba latihan dulu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita milih SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan akuntansi. Kita masuk ke pilihan kedua. Ya, dan notifikasi. Pilihan pertama SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Klik ke pilihan 2. Nah, caranya ini kalau pilihan kedua dalam satu sekolah, jadi satu sekolah tapi dengan 2 jurusan. Nah, ini caranya sama, ini tinggal digeser. Pilih saja ini. Lagi SMK Negeri 1 Grogol lagi. Tetapi ini sudah akuntansi dan keuangan lembaga ya, ini jangan dipilih lagi, pilih jurusan lain. Ini dipilih masih bisa, tapi pilihlah jurusan lain. Misalkan ini. Jadi jangan sama. Nanti kalau sama kan berarti Anda di ranking atau ikut persaingannya di satu jurusan. Tapi kalau pilihannya 2, maka nanti ada di misalkan di pilihan 1 tidak diterima, maka akan di ranking lagi di pilihan kedua. Ya. Ingat nanti kalau muncul seperti ini sementara diabaikan dulu, pilih yang tidak ada syaratnya itu. Ya. Atau caranya seperti ini juga bisa ya. Caranya seperti ini. Ya. Kalau misalkan muncul seperti ini supaya bisa bagaimana? Nah, ini langsung aja, ini dicentang aja. Misalkan saya milih TKJ, kalau muncul seperti ini klik aja batalkan, ini langsung ke konfirmasi pilihan kedua. Nah, dia bisa. Ya. Jadi nanti yang muncul misalkan seperti ini, nah ini sebenarnya adalah notifikasi. Pilihan jurusan Anda memiliki prasyarat kesehatan, ini artinya diberikan notifikasi bahwa jurusan ini memerlukan notifikasi untuk verifikasi kesehatan. Ya, paham ya? Jadi nanti kalau seperti ini langsung aja dipilih, diklik mau pilih yang mana, ya, bebas mau pilih yang mana jurusannya. Ini dalam satu sekolah, 2 jurusan. Misalkan saya pilih TKJ, ya, ini diklik batalkan, langsung pilih konfirmasi kedua, maka akan muncul. Pilihan kedua adalah sama, sekolahnya sama tapi jurusannya beda. Ya. Simpan permanen. Nah, maka akan muncul ya, SMK Negeri 1 Grogol, jurusan akuntansi. Pilihan kedua SMK Negeri 1 Grogol, jurusan TKJ. Ya. Ini perhatikan kalau sudah simpan permanen sudah tidak bisa diganti lagi. Ya, ingat kalau sudah pendaftaran resmi jangan main-main. Jadi kalau memang sudah pasti ya silakan diklik simpan permanen. Kalau belum ya jangan. Oke, ini yang satu sekolah 2 jurusan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya, atau 2 sekolah dengan jurusan yang berbeda. Kita klik kembali. Nah, kita klik kembali lagi. Nah, ini pilihan 1 ya. Misalkan pilihan 1 saya pilih SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Nah, di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten misalkan saya memilih jurusan multimedia. Ya, kalau muncul seperti ini klik batal. Ya, muncul seperti ini klik batalkan. Terus ke pilihan sekolah kedua atau ke pilihan sekolah. Ya. Pilihan sekolah ke-1.
Nah, ini 1 SMK Posokaten, pilih multimedia, ya, klik batalkan ke pilihan kedua, ya, SMK Negeri 1 Posokaten multimedia. Oke. Nah, pilihan ke-1 ya, pilihan pertama sudah SMK Negeri 1 Posokaten dengan satu jurusan multimedia. Nah, Pak, saya mau pilih di lain kabupaten atau misalkan di luar kabupaten. Apakah boleh, Pak? Boleh. Ini. Misalkan saya mau di Surabaya, ya silahkan kota Surabaya. Nah, silahkan dipilih. Misalkan SMK Negeri 1 Surabaya. Nah, di sini akan muncul jurusannya. Atau mungkin, Pak, saya mau kembali kemana? Misalkan ke Probolinggo. Nah, Probolinggo, ini ada Probolinggo. Pak, misalkan saya mau di Blitar atau Nganjuk. Oke, di Nganjuk, Pak. Oke, ya, silahkan pilih aja Nganjuk. Mana Nganjuk? Nganjuk ada enggak? Nganjuk. Oh, sorry. Wah, kabupatennya banyak sekali ya ternyata ya. Ini biasanya yang luar Jatim biasanya enggak muncul ya. Nanti kalau luar Jatim itu enggak muncul pilihan sekolahnya. Jadi nanti sekolah-sekolah yang muncul itu hanya yang ada di Jawa Timur. Ya, ini kita coba misalkan Nganjuk ada tapi jauh ini. Mana ini Nganjuk? Oke lah, kita nanti silahkan dipilih ya Nganjuk. Misalkan ini saya pilih aja dulu di yang agak dekat. Misalkan saya pilih di Malang, kota Malang, ya. Misalkan SMK Negeri 1 Malang. Nah, ini ya. Misalkan saya pilih di sini teknik audio video. Katakan ya, bawah konfirmasi pilihan. Nah, apakah pilihan kedua Anda di SMK Negeri 1 Malang? Ya, ini silahkan dipilih ya, saya yakin. Akan muncul lagi notifikasi, ini notifikasi terakhir konfirmasi. Nanti setelah ini dipermanenkan. Pilihan 1 SMK Negeri 1 Posokaten jurusan multimedia. Pilihan kedua SMK Negeri 1 Malang dengan jurusan teknik audio video. Ya. Kalau sudah yakin, silahkan klik yakin dan simpan permanen. Maka di sini akan muncul pilihan pertama SMK Negeri 1 Posokaten dengan jurusan multimedia. Pilihan kedua, ya, SMK Negeri 1 Malang dengan jurusan teknik audio video. Jadi kalau untuk SMK itu bebas. Misalkan mau pilih Surabaya, mau pilih Malang, mau pilih Kediri, mau pilih kota Kediri itu bebas. Karena untuk SMK tidak ada jalur yonasi. Berbeda dengan yang sebelumnya yang di SMA. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi caranya seperti itu. Bagaimana cara memilih sekolah yang SMK. Jadi satu sekolah dengan 2 jurusan atau 2 sekolah dengan 2 jurusan. Oke, kalau sudah yakin, perhatikan kalau sudah dipermanenkan tidak bisa diubah lagi. Klik tombol simpan permanen. Maka akan muncul seperti ini ya. Nanti ini masih latihan, ingat ini masih latihan. Nanti kalau sudah resmi, ya ini resminya tahap 3 karena jalur reguler adalah tahap 3. Nanti dibuka 25 Juni. Jangan lupa selalu dipantau informasi di ppdbjatim.net. Seperti itu ya. Teman-teman, semoga bisa membantu yang masih bingung bagaimana cara memilih jalur atau memilih sekolah baik di SMA ataupun di SMK. Ya, jadi seperti ini aturannya bahwa untuk SMA bisa memilih 3 sekolah, bisa ketiganya di dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Atau yang untuk SMK itu bisa memilih 2 jurusan dalam 1 sekolah atau bisa memilih 2 sekolah dengan 2 jurusan. Ya teman-teman, semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih bingung. Ya, jangan lupa untuk PIN pendaftaran cukup diambil sekali dan bisa digunakan untuk mengikuti seluruh jalur atau tahap. Ya, jadi PIN tidak perlu mengambil di setiap tahap, tapi PIN bisa digunakan untuk tahap 1 sampai dengan tahap 3. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ini yang terakhir atau nanti video selanjutnya yang akan kita bahas mengenai persiapan berkas tahap 2 jalur yonasi, cara daftar tahap 2 yonasi. Nanti juga bagaimana melihat ranking atau peringkat sementara. Ya, biasanya nanti ada pemeringkatan. Yang keempat ada pengumuman dan daftar ulang nanti di tahap 2. Ya. Baik teman-teman, cukup sekian saja informasi singkat dari kami.
Sebelumnya bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jadi nanti Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.